Selamat siang Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Floriana Lehni Banu dengan NIM 217111034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya mengenai UTS kecerdasan buatan. Yang pertama, fondasi ilmu kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, jaringan semantik dari kata burung. Yang ketiga, teknik inferensi dalam sistem pakar. Yang pertama, fondasi ilmu kecerdasan buatan atau biasa kita disebut dengan AI. Kecerdasan buatan dibangun dari beberapa ilmu dasar utama. Yang pertama, matematika. Matematika menggunakan logika yang digunakan dalam sistem pakar untuk menyusun aturan, jika, dan maka, dan proses inferensi. Yang kedua, probabilitas dan statistik. Digunakan untuk menangani ketidakpastian, misalnya dalam model probabilistik dan machine learning. Yang ketiga, aljabar linear dan kalkulus. Diperlukan dalam pembelajaran mesin, terutama untuk pelatihan model seperti neural network. Yang kedua, fondasi AI dalam ilmu komputer. Yang pertama, struktur data dan algoritma mendasari pencarian solusi, misalnya pencarian jalur, game AI. Yang kedua, pemrograman. Bahasa seperti Python atau Java digunakan untuk membangun sistem AI. Yang ketiga, basis data untuk menyimpan dan mengakses pengetahuan dan data pelatihan AI. Fondasi AI dalam ilmu kognitif dan psikologi. Meniru cara manusia berpikir dan belajar untuk membangun model AI seperti NLP atau Natural Language Processing dan sistem pakar. Yang keempat, linguistik untuk pemrosesan bahasa alami, pemahaman sintaks, semantik, dan konteks dalam komunikasi manusia. Yang kelima, ilmu filsafat, memberikan dasar etis dan konseptual seperti apa itu kesadaran, agen moral, dan tanggung jawab AI. Nomor 2, jaringan semantik dengan menggunakan kata burung. Jaringan semantik menggambarkan hubungan antara konsep dalam pikiran manusia, konsep ditampilkan sebagai node, dan hubungan antara konsep sebagai adgate atau penghubung. Contoh jawaban mahasiswa. Yang pertama, burung dia bersayap. Yang kedua, burung bisa terbang. Yang ketiga, burung bisa bertelur. Yang keempat, burung berkaki dua. Yang kelima, burung ada yang berkicau. Yang keenam, burung makan bibijian. Yang ketujuh, burung makan buah-buahan. Yang kedelapan, burung makan daging. Ini adalah jaringan semantik dalam bentuk tes, seperti yang ada di dalam layar. Yang pertama, dia bersayap. Yang kedua, burung terbang. Ketiga, burung bertelur. Yang keempat, berkaki dua. Burung bisa berkicau, dan burung tidak berkicau. Burung dia bisa makan bibijian, burung juga bisa makan buah-buahan, dan burung juga bisa makan daging. Jadi di sini jaringan semantiknya adalah konsep. Burung adalah pusat. Yang kedua, semua atribut yang diutarakan mahasiswa terhubung ke node pusat ini. Yang ketiga, ini mencerminkan bagaimana pengetahuan tentang burung disimpan dalam memori semantik otak. Yang ketiga, teknik inferensi dalam sistem pakar. Yang pertama, pengetahuan. A1 dinyatakan suhu tubuh
kurang dari 38 derajat Celcius, yaitu demam. E1 suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, yaitu demam. A2 batuk, A3 sama dengan pilek, A4 sama dengan batuk terus-menerus, terutama malam. A5 nafas berbunyi, P1 demam biasa, P2 batuk biasa, P3 influenza atau infeksi virus, P4 batuk rejan, P5 infeksi saluran nafas. Rales atau aturan. R1 sama dengan if A1 dan P1. R2 sama dengan if A2 dan P2. R3 sama dengan if P1 and P2 or A3 dan P3. R4 sama dengan if P3 and E4, A4 dan P4. R5 sama dengan if P3 and A5 dan P5. Fakta input dari user atau pengguna. A1 sama dengan tree, demam. A2 sama dengan A1 sama dengan true, demam. A2 sama dengan true, batuk. A4 sama dengan true, batuk malam hari. Yang pertama, forward resourcing atau penalaran maju. Forward chaining dari fakta ke kesimpulan. Kita mulai dari data A1, A2, A4 dan menerapkan aturan. Langkah-langkah. A1 ke P1 melalui R1. Karena A1 benar, maka simpulkan P1. Kedua, A2, P2 melalui R2 karena A2 benar, maka simpulkan P2. Yang ketiga, P1 dan P2 or A3, P3 melalui R3, P1 dan P2 benar, maka simpulkan P3. P3 dan A4, P4 melalui R4, P3 dan A4 benar, maka simpulkan P4. Maka kesimpulan akhir dari penalaran maju yaitu P1 dinyatakan demam biasa, P2 dinyatakan batuk biasa, P3 dinyatakan influenza atau infeksi virus, P4 dinyatakan batuk rejan. Bagian B, backward reasoning atau penalaran mundur. Backward chaining dari hipotesis dicocokkan dengan fakta. Misalnya, ingin membuktikan P4 sama dengan batu rejan. Langkah-langkah. Yang pertama, apakah P4 benar? R4 sama dengan P3 dan A4 harus benar. A4 sudah diketahui benar. Nomor 3, apakah P3 benar? R3 sama dengan P1 dan P2 atau A3 harus benar. P1 dari R1 sama dengan A1 menjadi benar. P2 dari R2 sama dengan A2 yaitu benar. Maka P3 sama dengan benar. Kesimpulan akhirnya adalah P4 atau batuk rejan berhasil dibuktikan benar melalui penalaran mundur dengan memverifikasikan bahwa semua persyaratannya P3 dan A4 terpenuhi. Oke, terima kasih Pak.